Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman, peserta Latsar Angkatan 122. Izinkan saya untuk menjelaskan tugas hari ini, yakni analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Untuk menganalisis isu, tentunya memiliki tahapan-tahapan. Tahapan pertama yakni identifikasi, tahapan kedua penentuan core isu, kemudian penyelesaian kegiatan, analisis penyebab, serta analisis awal. Di setiap analisis tahapan isu, itu tentunya memiliki unsur-unsur ataupun indikator-indikator yang ingin dianalisis. Baik, kita beralih pada slide selanjutnya. Beberapa kemungkinan yang dapat menimbulkan isu adalah adanya perubahan lingkungan, tren baru, perubahan karena suatu peristiwa, ataupun sesuatu hal yang di luar daripada kebiasaan. Force major. Maka karena adanya perubahan itu, sangat diperlukan langkah awal untuk mengelola isu. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu. Isu adalah pembicaraan hangat, desas-desus atau rumor dari berbagai kalangan tentang sesuatu yang telah terjadi atau yang akan terjadi, yang berpotensi menimbulkan dampak kerugian jika tidak dilakukan penanganan secara dini, tepat, dan akurat. Di tugas ini kita diberikan untuk menganalisis identifikasi isu, apalagi kembali pada dunia instansi kita masing-masing. Tentunya ada isu yang akan diangkat. Yang pertama adalah tidak semua RPS dilengkapi dengan modul pembelajaran. Kedua, belum tersedianya wadah aktualisasi Tridharma bagi Sivitas Akademika, program ilmu hukum Universitas Manado yang mumpuni. Ketiga, belum adanya format baku penulisan skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. Belum ada optimalnya publikasi ilmiah pada dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. Belum optimalnya kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen Prodi Ilmu Hukum di Universitas Negeri Manado. Itu adalah kelima isu instansi yang akan kami bahas. Analisis awal. Itu kami gunakan, analisis awal itu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam suatu proses pembelajaran. Sehingga inilah yang melatar belakangi perlunya pengembangan dengan melakukan analisis awal. Peneliti atau pengembang memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian dalam suatu isu yang menjadi masalah di lingkungan sekitar. Analisis awal isu. Mode pembelajaran tidak sistematis, gairah aktualisasi Tridharma perguruan tinggi tidak terrealisasi dengan baik, hasil karya ilmiah belum mampu menjangkau aspek luas dan kontekstual, menyebabkan penurunan akreditasi jurnal bahkan akreditasi fakultas dan prodi ilmu hukum Universitas Negeri Manado. Tidak adanya keseragaman mengenai penulisan karya ilmiah dan skripsi di prodi ilmu hukum Universitas Negeri Manado itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang terdampak isu ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa, ada mahasiswa dan dosen, juga ada dosen itu sendiri. Tiga, penentuan core isu. Kami ini core isunya kan ada 5. Yang pertama itu tidak semua RPS dilengkapi dengan modul pembelajaran. Kedua, belum tersedianya wadah aktualisasi Tridharma bagi Sivitas Akademika Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. 3, belum adanya format baku penulisan skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. 4, belum optimalnya publikasi ilmiah jurnal pada dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. 5, belum optimalnya kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. Di sini ada poin-poin yang kami isi. Yang paling tinggi di sini adalah nomor 3. Bagaimana APKL-nya itu kami beri masing-masing 5, sehingga inilah yang akan menjadi isu yang menjadi highlight nantinya. Di urutan kedua ada belum optimalnya publikasi ilmiah. Yang ketiga ada tidak semua RPS dilengkapi dengan modul pembelajaran. Di sini saya mengambil gambar fishbone sebagai bentuk analisis penyebab isu menggunakan metode fishbone. Pertama itu
kami ada skill. Skill itu menyebabkan belum ada dosen yang berinisiatif membuat buku panduan. Sistemnya, program studi tidak mewajibkan mahasiswa dalam menggunakan buku panduan. Suppliernya, belum ada buku panduan yang pernah dibuat. Suron, mahasiswa telah terbiasa membuat skripsi tanpa buku panduan yang baku. Sehingga menyebabkan belum adanya format buku penulisan skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado itu sendiri. Penyelesaian isunya, di sini saya menawarkan solusi. Yang pertama itu surrounding. Mahasiswa telah terbiasa membuat skripsi tanpa buku panduan yang baku. Alternatif solusi yang saya tawarkan adalah mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan buku panduan dalam menulis karya ilmiah. 2. Sistemnya. Program studi tidak mewajibkan untuk mahasiswa dalam menggunakan buku panduan. Alternatif solusinya adalah mengusulkan peraturan bahwa buku panduan wajib digunakan. Suppliernya belum ada buku panduan yang pernah dibuat. Alternatif solusi yakni menyediakan buku panduan. Skill, belum adanya dosen yang berinisiatif membuat buku panduan. Alternatif solusi adalah mengusulkan diri untuk membuat buku panduan itu sendiri. Adapun tema kegiatan yang akan dilaksanakan adalah workshop penulisan skripsi dan sosialisasi pedoman penulisan skripsi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya kita memiliki tahapan-tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah pra-pelaksanaan kegiatan, yang kedua adalah persiapan kegiatan, yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Nomor 1, tahapan kegiatan. Melakukan observasi dengan mencari perbandingan beberapa karya tulis ilmiah. Agendanya adalah mencari beberapa karya tulis ilmiah skripsi yang disetorkan oleh mahasiswa yang ada di perpustakaan Prodi Ilmu Hukum. Yang kedua adalah melakukan studi perbandingan beberapa karya tulis ilmiah skripsi yang telah didapatkan. Kedua, konsultasi dengan mentor. Menghubungi mentor untuk melakukan konsultasi mengenai cara-cara pembuatan pedoman penulisan karya tulis ilmiah dalam berbentuk skripsi. Tahapan kegiatan adalah melakukan konsultasi dengan mentor mengenai cara-cara pembuatan suatu pedoman karya tulis ilmiah. Agendanya, menghubungi mentor untuk melakukan konsultasi mengenai cara-cara pembuatan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, melakukan perbandingan studi literatur mengenai pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Mencari literatur mengenai pedoman penulisan karya tulis ilmiah, berdiskusi dengan teman atau rekan sejawat mengenai gagasan yang akan diajukan, melakukan perbandingan agar bisa mengidentifikasi hal-hal yang akan dituangkan dalam pembuatan pedoman penulisan karya tulis ilmiah dengan cermat dan teliti. Nomor 1, tahapan kegiatan penyusunan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Agenda, menyusun draft penulisan karya tulis ilmiah untuk Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado berdasarkan data dan referensi yang telah dikumpulkan. Kedua, penulis akan terus berkonsultasi dengan mentor dan sebisa mungkin juga berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum sesuai dengan izin yang diberikan oleh mentor untuk meminta saran dan masukan. 2. Finalisasi dan pengesahan pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi. Melakukan perbaikan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang telah dibuat sesuai dengan saran dan masukan oleh mentor dan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian hukum. Setelah tahapan finalisasi pembuatan buku penulisan karya tulis ilmiah skripsi di Universitas Negeri Manado, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum telah selesai, maka segala bentuk daripada rancangan aktualisasi itu telah dibuat. Dan semoga postingan ataupun channel YouTube kami memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.